Bisa kelihatan tidak? Belum. Sudah. Sudah? Untuk Siska. Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Oh iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik. Kenapa loyo? Selamat pagi, Bu. Iya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang ekosistem, subtema komponen ekosistem, pembelajaran yang kelima tentang daur hidup hewan. Sudah dengar adik-adik? Sudah, Bu. Halo, sudah, Bu. Hai. Iya. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, yang pertama itu dengan mencermati teks bacaan yang dikirim melalui WhatsApp, siswa mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar yang dikirim via WhatsApp, siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Yang ketiga, dengan menyimak informasi yang diperoleh dari bacaan yang dikirim via WhatsApp dari kegiatan sebelumnya, siswa mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara benar. Yang keempat, dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. Oke adik-adik, yang pertama coba kita mengamati gambar yang ada pada layar. Sudah lihat gambar? Halo adik-adik. Halo. Sudah, Bu. Kami sudah lihat, Bu. Ya, di dalam itu ada gambar hewan apa saja itu? Ada ayam, ada kupu-kupu. Ada apa lagi? Ada kucing dengan kucing. Anak kucing. Iya, ada ayam, ada kucing, ada kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa buat perbedaan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari ketiga hewan tersebut? Apakah ketiga hewan tersebut memiliki tahapan yang sama? Ya adik-adik? Tidak, Bu. Antara ayam, kucing, dan kupu-kupu ini dia memiliki tahapan yang sama adik-adik? Tidak, Bu. Sama, Bu. Sudah sama toh? Coba sekarang saya minta salah satu untuk menjelaskan perbedaan tahapan pertumbuhan dan perkembangan ketiga hewan tersebut. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Kakak Nilam. Kalau hewan dia bertelur, Bu. Kalau kucing dia melahirkan, biasa saya lihat di rumah saya, Bu. Iya. Kalau kupu-kupu bagaimana? Kalau kupu-kupu saya belum pernah lihat, Bu, telurnya kupu-kupu. Soalnya dia tinggalnya di kebun, Bu, dia terbang-terbang. Iya, benar sekali Kakak Nilam. Soalnya kupu-kupu kita tidak pernah lihat dia bertelur. Nah, baik. Coba siapa yang lain? Mungkin siapa yang tahu bahwa perbedaan tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari ketiga hewan tersebut? Coba Kakak Lydia, bisa tidak?
Bisa, Bu. Kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau Ya. kucing berkembang biak dengan cara beranak. Ya. Kalau kupu-kupu Kalau pasti kupu-kupu- kita belum lihat toh, belum Kupu-kupu melihat. juga. Oh, Iya, kupu-kupu juga bertelur, Ibu. oke, bagus bagus. Pinter-pinter ibu anak-anak nih. Oke, sekarang kita perhatikan satu-satu hewan dulu. Yang pertama ayam, dia punya tahapan perkembangan. Setelah dia bertelur dia jadi apa ya? Bisa gambar, bisa minta bantuan kakak. Mengeram, Bu. Mengeram. Dia mengeram. Iya. Ya toh? Iya, Bu. Nah, setelah mengeram dia menetas. Menetas dan dia akan menjadi apa? Anak ayam, Bu. Akan menjadi anak ayam dan beberapa bulan kemudian dia jadi ayam dewasa atau kalau kucing, coba siapa yang bisa? Coba kakak Serilus. Anak kucing dulu, Bu. Iya, dia Setelah beranak. dilahirkan jadi anak kucing. Ya, terus Beberapa bulan kemudian jadi induk kucing. oke, Jadi bagus kucing sekali. dewasa. Iya. Coba kakak Sinar, bagaimana dengan kupu-kupu? Halo kakak Sinar. Ya, halo Ibu. Kalau kupu-kupu dia mulai dari bertelur, terus jadi kepompong, jadi ulat. Setelah ulat dia jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu Ibu. Ya, benar sekali. Nah, ibu anak-anak ini pintar-pintar. Jadi, ketiga hewan ini dia memiliki tahapan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Apakah sama ayam dengan kupu-kupu ini dia punya tahapan perkembangan sama? Tidak sama, Bu. Nah, kalau ayam sama, Bu. Tidak sama toh? Ya. Kalau ayam itu dia bertelur terus menetas menjadi anak ayam. Nah, apa anak ayam dengan induk ayam itu memiliki perubahan, memiliki bentuk yang berbeda? Anak-anak, ayo. Iya Ibu Guru. Kalau anak ayam dia sayapnya masih kecil. Kalau dia punya mama dia sayap sebesar Ibu. Jadi bentuknya sama atau tidak? Tidak sama, Bu. Sama Bu, hanya Iya, benar. yang berbeda kecil dengan Sama, besar. Iya, benar sekali Kak Nila. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Oh, yang berbeda. Coba sekarang kucing. Apakah kucing memiliki bentuk yang berbeda selama masa pertumbuhan? Tidak, Bu. Bu. Beda, Bu. Bentuknya sama, Bu. Seperti induknya. Oh iya, dia sama. Kalau kupu-kupu? Beda, Bu. Beda. Iya, kupu-kupu beda. Jadi kupu-kupu itu dia memiliki tahapan-tahapan pertumbuhan dengan bentuk yang berbeda, yang berbeda-beda. Yang pertama dia bertelur, setelah bertelur dia menjadi ulat. Setelah ulat dia menjadi kepompong. Pompong. Nah, setelah menjadi kepompong dia menjadi kupu-kupu muda. Dan yang terakhir dia menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, jadi ini perbedaan dari ketiga tahap ini yang disebut dengan atau pertumbuhan dan perkembangan hewan ini yang disebut dengan daur hidup. Nah, untuk lebih memahami, sekarang Ibu akan mengirim bacaan lewat WhatsApp, bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan. Nah, lewat WhatsApp, nanti baca adik-adik. Sebentar, setelah bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan, nanti Ibu akan mengirim juga dengan LKPD. Di dalam LKPD sudah ada petunjuk-petunjuk yang akan kita kerjakan. Nah, itu yang pertama itu kita membaca bacaan yang berjudul Daur Hidup Hewan.
Coba sekarang di layar adik-adik bisa lihat toh bacaan itu? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Bisa, Ibu. Saya minta Ibu Agustina untuk membaca. Adik Agustina. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan setiap hewan dan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas dan menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon pupa. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Iya, bagus sekali adik Agustina. Nah, jadi ini bacaan. Nanti adik-adik tolong baca yang benar. Perhatikan ejaan. Ejaan tahu tidak adik-adik? Tanda baca yang ada di dalam itu, misalnya tanda titik itu kita harus bagaimana, tanda koma, tanda seru, tanda tanya. Nanti itu tolong perhatikan. Nah, nanti di dalam LKPD, langkah yang pertama itu kamu menentukan pokok pikiran paragraf dalam bacaan daur hidup hewan. Jadi masih ingat tidak tentang materi, tentang pengertian pokok pikiran pada paragraf? Halo adik-adik. Halo Ibu. Halo, Ibu. Masih ingat tidak ini pengertian dari pokok pikiran paragraf? Masih, Bu. Nah, masih toh? Nah, berarti sebentar tinggal menyelesaikan LKPD. Di dalam itu sudah langkah-langkah yang pertama itu menyelesaikan atau menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Langkah kedua pada LKPD itu membuat bagan atau grafik tahapan daur hidup dari kupu-kupu, kucing, nyamuk, dan lain-lain yang ada dalam itu. Baik, sekarang kita perhatikan kembali atau Ibu akan jelaskan kembali tentang daur hidup. Kalau tadi kita sudah membaca bacaan yang berjudul daur hidup hewan. Coba sekarang saya tanya, apa itu daur hidup? Ayo adik-adik. Saya Bu. Iya, Kakak Mila. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu makhluk hidup. Iya, benar sekali. Nah, jadi daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Nah,
Jadi hewan itu dia mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Jadi hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya itu disebut metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat tentang metamorfosis sempurna. Coba siapa yang tahu pengertian dari metamorfosis sempurna? Coba ya adik Bergita. Metamorfosis sempurna itu terjadi apabila hewan itu mengalami perubahan tubuh yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Iya, benar sekali. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Coba sekarang, siapa yang bisa memberi contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ayo, siapa? Ibu Gertrudis, maaf Ibu Gertrudis, waktu lagi 5 menit. Oke, terima kasih. Coba siapa? Saya Bu. Iya, Ibu Bergita. Salah satu saja. Kupu-kupu Bu. Iya, ada kupu-kupu. Nah, terus yang berikut kita lihat lagi metamorfosis yang tidak sempurna. Coba Ibu Margareta, coba Kakak Margareta menjelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Ya. Coba beri contoh, ayo. Kakak, Siapa yang bisa beri contoh? Kakak Sinar? Nah, baik. Jadi sudah paham tentang daur hidup hewan adik-adik? Sudah Bu. Nah, kalau sudah paham sekarang kita, nah Ibu akan memberikan evaluasi. Ini adalah contoh soal dalam aplikasi Quizzes yang kamu akan kerjakan. Ini adalah contoh soal. Nah, terus kamu pilih salah satu jawaban yang benar ya. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari ini. Nah, nanti setelah selesai baru kirim kembali pada aplikasi Quizzes. Sudah paham itu tentang tugas? Paham Bu. Paham. Nah, itu untuk evaluasi. Nah, sekarang untuk kegiatan di rumah. Nanti adik-adik bersama orang tua coba mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ada di rumah ataupun sekitarnya dan buatlah bagan daur hidup dan ceritakan paling kurang 3 paragraf. Bisa tidak? Bisa Bu. Bisa ya Bu. Ya, itu nanti dikirim lewat WhatsApp. Sudah paham tentang tugas? Halo adik-adik. Sudah Bu. Sudah Bu. Iya, itu untuk tugas tambahan. Nah, baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini hanya cukup di sini dulu. Nanti besok baru kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa bersama. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih, Bu.